Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Apriliani dari Manajemen H, NIM 34021905252. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen. Kita langsung saja pada materi. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya bisa menemukan harga nilai uang yang lalu atau present value. Ya, yang pertama ini ada rumusnya. Untuk menghasilkan 61 juta ini memerlukan rumus. Nah, ini rumusnya, di mana kalian bisa mengklik PMT, rate, NPER, EVI, dan tipe sampai muncul jumlahnya ini. Dan untuk yang kedua, ini ada future value, nilai uang yang akan datang. Di sini kalian juga sama mengklik PMT, rate, PV, NPER, dan tipe. Nah, di sini rate-nya 5% ya, sama dengan yang di atas. Namun, yang di atas ini PMT-nya 0, sedangkan yang di bawah 5 juta. Nah, maka akan muncul hasil 225 juta. Kemudian yang kedua ada jumlah uang 1 juta, interest. Nah, untuk menghasilkan CV 1.000, kalian harus mengetik rumus yang di atas ini. Ke bawahnya itu beda rumusnya ya. Yang di atas itu menggunakan B5 di ujung atas, sedangkan yang kedua ada B6, B7, B8, dan seterusnya. Nah, untuk EVI manual, kalian juga harus menggunakan rumus yang ini nih, yang di atas ini. Nah, untuk yang pertama, dari 1 juta ke bawah semakin meningkat ya. Seterusnya sampai di 2.367. Dan yang ketiga ada EVI inter. Yang pertama ada 1 juta ya. Kemudian sampai bawahnya juga sama ya jumlahnya, sama yang EVI manual. Nah, di sini ada DF ya. Nah, DF itu dari 1.000. Nah, jumlah uang 1 juta 10 tahun ke depan adalah 2.367. Jumlah uang 1 juta 10 tahun yang lalu adalah 422. Nah, untuk yang sebelah sini ada rumus-rumusnya. Nah, untuk menghasilkan rumus CV, kalian harus mengetik ini, rumus yang ini, yang di atas. Untuk EVI manual, ini rumusnya ada ini ya. Nah, maka akan menghasilkan yang ada di layar. Nah, kemudian ada input. Nah, di sini saya menggunakan contoh nama konsumen Endah, nama barang Mio. Di sini harganya 14.500.000 dan uang mukanya 10%. Rate atau bunga ada 9,25%. Nah, untuk menentukan harga dari Mio ini, Anda perlu menggunakan rumus ini. Nah, maka muncul harga dari barangnya. Nah, yang jadi pertanyaannya, angsurannya berapa dan jadwal angsurannya. Nah, kita langsung ke perhitungannya. Nah, di sini
nama barang Mio harga 14.500.000 pada 3 bulan. Kemudian ada down payment, jumlah kredit. Nah, untuk 3 bulan pertama, untuk menghasilkan 14.500.000, Anda perlu mengetik rumus yang ada di sini. Sama dengan buka kurung, input, dan seterusnya. Nah, ini masih sama ya untuk sampai 24 bulan. Untuk down payment juga sama, karena menggunakan rumus yang sama juga. Nah, untuk jumlah kredit ada 13.050. Nah, ini rumusnya, ini juga sama ya. Dan untuk rate 9,25% per tahun. Ini juga sama karena menggunakan rumus yang sama. Nah, untuk perhitungannya, ini yang dipertanyakan tadi. Nilai angsurannya berapa, angsuran per bulannya berapa. Nah, untuk di 3 bulan pertama, jika Anda ingin mengetahui hasil 3 bulan pertama ini, ada 13.354, Anda perlu mengetik rumus ini. Maka akan muncul hasil dari ini 13 juta. Nah, untuk 6 bulan pertama juga ini menggunakan rumus. Ini rumusnya ada di atas ini, kemudian akan menghasilkan jumlah yang diinginkan. Nah, ini semakin ke sini 24 bulan terakhir ini, maka akan menghasilkan harga jumlah 15.690. Nah, maka hasil nilai angsurannya sampai titik 15.690. Nah, kemudian angsuran per bulannya ada di 3 bulan terakhir ini ada di 4.451. Nah, semakin ke sini, semakin berjalannya bulan sampai 24 bulan ini, sampai titik di mana jumlahnya berkurang. Ya, turun naik yang ya berkurang lah dari 4 juta sampai ke 653. Untuk selanjutnya ada output jadwal angsuran. Nah, ini jadwal angsurannya ya. Ini sudah di itu nama konsumen Enda, nama barang Mio, waktu angsuran 24 bulan. Harga 14.500.000, uang muka 1.450.000, nilai jumlah kredit 13.050.000. Dan nilai angsuran 15.690 dan angsuran atau per bulan 653. Jadwal angsuran. Nah, ini di angsuran pertama ada 653.78.6. Nah, ini seterusnya sampai 24 bulan. Yang di angsuran pertama, dari harga awal menjadi berkurang menjadi 15.037 sampai 24. Nah, ini menjadi 0 karena angsurannya sudah selesai, sudah habis ya. Nah, jika ingin mengklik dari 653 ini, hasil ini, kalian juga harus mengklik rumus ya, dan seterusnya. Nah, ini rumusnya ya. Nah, di sini ada rumus-rumus dari bulan. Nah, ini rumus-rumus dari bulan, angsuran, outstanding, harga angsuran, uang muka, kemudian JK, nah, dan angsuran atau per bulan. Nah, untuk selanjutnya ada brosur bulan ya. Di sini brosur bulan juga menggunakan rumus ya. Cukup rumit ya karena banyak ini rumus-rumusnya. Di sini bunganya 9%, selisih plafonnya 5 juta. Nah, tabel angsuran kredit modal usaha.
Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya ya. Untuk menghasilkan ini juga menggunakan rumus yang ini, yang di atas ini. Nah, sama ke bawahnya juga sama ya, menggunakan rumus yang sama. Kemudian ini ada brosur tahunan 45 juta. Tabel angsuran kredit modal usaha. Nah, di sini untuk yang di plafon kalian tidak usah menggunakan rumus, tinggal ketik aja ya. Nah, di sini sedangkan di sini sampai ke 28 tabel kalian harus menggunakan rumus. Di mana rumusnya ini yang di atas. Ya. Jangka waktu angsuran tahun. Berarti per tahun ya, kan tadi kan per bulan, sekarang per tahun. Kemudian ada ini soal ya. FE Finance saat ini berencana mengembangkan usaha di bidang pinjaman modal usaha. Waktu angsuran ditetapkan 6, 8, 10, 12, 15, 18 per tahun. Besar pinjaman mulai dari 75 juta sampai dengan 1 miliar dengan kelipatan 25 juta. Bunga angsuran 11% per tahun. Buat brosur tabel angsuran dan aplikasi angsurannya. Nah, di sini ada brosur bulanan 75 juta. Yang di plafon ini ada 75 juta. Ini 6 tahun awal 740 dan ini 490, 345, 252, 164, 111 ya. Di sini semakin per tahun terus berlanjut, maka uang yang dikeluarkan juga semakin menurun ya. Nah, ini adalah rumus untuk ini. Nah, jika Anda ingin menampilkan harga ini, maka Anda harus menggunakan rumus ini sampai seterusnya ya. Nah, itu. Kemudian ada brosur tahunan. Yang tadi bulanan, sekarang tahunan. Ini sama ya. Rumusnya juga menggunakan rumus yang sama yang ini, yang di atas nih. Nah, ini rumusnya ya. Yang ini juga sama karena semuanya menggunakan satu rumus. Kemudian ada input jangka panjang 75 juta. Nah, di sini nama konsumen F3 Andini Putri. Jumlah pinjaman 200 juta. Waktu angsuran 15 tahun, bunga angsuran 11%. Nah, untuk proses output 75 juta, total angsuran 409 juta. Total cicilan 209 juta. Total bunga 200 juta. Nah, untuk menampilkan atau menginginkan hasil yang ini, Anda harus menggunakan rumus yang ini. Nah, ini rumus PMT. Jika Anda ingin menentukan PMT, Anda harus menggunakan rumus yang ini. Ini untuk rumus IMPT. Nah, yang ini. Sehingga keluar ya hasilnya. Nah, ini PPMT rumus yang ini. Pokok outstanding 200. Nah, ini rumusnya yang ini ya. Mohon maaf tidak dituliskan di sini. Sampai seterusnya. Nah, sehingga totalnya untuk PMT ini 409 juta dan untuk IMPT ini ada di 209 juta, PPMT 200 juta. Nah, kemudian ada input jangka panjang 40 juta, ada proses output. Nah,
Ini nih. Ini proses output. Nama konsumen masih sama ya, yang tadi ya, waktu angsuran 216 bulan. Nah, total angsuran ini ya. Nah, ini untuk rumus yang menampilkan ini. Di mana jika Anda mengklik ingin mengetahui harga itu angsurannya, Anda harus mengklik ini. IMPT, PPMT, dan outstanding. Nah, seterusnya. Sampai pada total yang diinginkan, di mana ada 404 juta dan 200 juta. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun banyak suara-suara aneh, mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.